Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Nurul pada pertemuan yang kedua Matematika Wajib kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari jarak titik, garis, dan bidang. Pada subpokok bahasan ini nanti yang akan kita pelajari yang pertama adalah jarak titik dengan titik, yang kedua jarak titik dan bidang, yang ketiga jarak titik dan bidang, yang keempat jarak garis dan garis, yang kelima jarak bidang dan bidang, dan yang terakhir adalah jarak garis dan bidang. Sebelum kita menghitung jarak antara titik dengan titik, kita harus mengenal dulu pengertian dari jarak antara dua titik. Di sini kita misalkan titiknya adalah A dan B. Maka jarak titik A dan titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan B. Sebagai contoh, yang pertama, perhatikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm berikut ini. Cara memberi nama pada bangun ruang dimensi 3, urutannya harus seperti ini. Jadi mulai dari bawah kiri, lanjut ke kanan, kemudian ke belakang, ke kiri. Lanjut yang sisi atas juga sama, dari kiri ke kanan F, kemudian ke belakang G, ke kiri lagi adalah H. Kita belajar menghitung jarak antara titik A dan titik C. Jadi titik A dan titik C kita hubungkan dulu. Titik A dan C setelah kita hubungkan, kita akan mencari panjang dari garis AC. Perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di B. Karena dia segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena tadi diketahui panjang rusuknya 6 cm, maka panjangnya AB adalah 6 dan panjangnya BC juga 6. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat berarti sama dengan akar 36 ditambah 36 sama dengan akar 72. Akar 72 ini adalah bentuk yang belum sederhana. Kita sederhanakan menggunakan perkalian bilangan yang bisa ditarik akar. Bilangan berapa yang bisa ditarik akar dan bisa membagi 72, yaitu bilangan 36. Jadi 72 kita rubah menjadi 36 kali 2. Akar 36 adalah 6. Jadi hasil akhirnya adalah 6 akar 2, satuannya cm. Nah, jadi jarak A ke C adalah 6 akar 2. Supaya lebih cepat dalam menghitung jarak antara titik dengan titik, khususnya pada kubus, ada strategi cepat yang dapat kalian pakai, yaitu garis AC. Garis AC tadi merupakan diagonal sisi. Panjang diagonal sisi pada kubus kita dapat menghitung dengan rumus A akar 2. Rumus ini diturunkan juga dari Pythagoras. Jadi jarak A ke C adalah, karena panjang rusuknya tadi diketahui 6, berarti A-nya diganti 6 akar 2 cm. Contoh berikutnya, hitunglah jarak titik A dan titik G sama pada kubus dengan panjang rusuk 6 cm. Kalian lihat penyelesaiannya. Kita hubungkan dulu titik A dan titik G. Untuk menghitung jarak A dan G, maka kita butuh segitiga. Maka di sini kita tarik garis A ke C. A ke C tadi adalah merupakan diagonal sisi.
Kalau kita tarik A ke C, kita lihat maka di sini akan terbentuk segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di C. Karena segitiga siku-siku, maka dia berlaku teorema Pitagoras. AG adalah sisi miring, karena sisi miring maka Pitagorasnya adalah ditambah. AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sama dengan akar AC tadi adalah diagonal sisi, maka berlaku rumus A akar 2. A-nya adalah panjang rusuk yaitu 6. Berarti 6 akar 2 kuadrat. Ditambah CG adalah panjang rusuk. Panjang rusuknya diketahui 6. 6 kuadrat. Sama dengan kita hitung 6 akar 2, cara mengkuadratkannya adalah 6 dikuadratkan yaitu 36. Akar 2 dikuadratkan yaitu 2. 36 kali 2 hasilnya 72. Ditambah 6 kuadrat adalah 36. Akar 72 tambah 36 yaitu kita hitung 108. Akar 108 ini adalah bentuk yang belum sederhana. Harus kita sederhanakan menggunakan bilangan yang bisa ditarik akar. Bilangan yang bisa ditarik akar dan bisa membagi 108 adalah 36. Berarti 108 kita jadikan 36 kali 3. Akar 36 yaitu 6. Jadi hasil akhirnya adalah 6 akar 3. Jadi jarak A ke G adalah 6 akar 3 cm. Untuk menghitung jarak antara titik A dan G, ada strategi cepat yang dapat kalian pakai. Karena garis A dan G di sini merupakan diagonal ruang, pada kubus berlaku rumus A akar 3. Dengan A adalah panjang rusuk kubus. Tadi diketahui panjang rusuk kubus adalah 6. Maka jarak A ke G adalah 6 akar 3 cm. Contoh yang ketiga, saya menampilkan untuk dimensi 3 yaitu limas. Perhatikan limas segi 4 beraturan berikut ini. Diberi nama limas TKLMN. Karena limas segi 4 beraturan, maka alasnya berupa persegi. Karena persegi, maka KL sama dengan LM sama dengan MN sama dengan KN. Kemudian diketahui juga di sini adalah TM. TM di sini disebut dengan rusuk tegak. Panjangnya adalah 4 akar 3. Yang ditanyakan adalah hitunglah jarak titik T ke titik O, di mana O-nya adalah titik tengah alas. Jadi tengah-tengahnya bidang KLMN. Penyelesaian, perhatikan gambarnya. Kalau kita lihat di sini, O tadi adalah titik tengah alas. Ini sudah digambar, O-nya pas di tengah-tengah alas. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik T ke O. Maka kita tarik garis dari T ke O, kita hubungkan TO. Ini yang mau kita cari panjangnya. Untuk menghitung panjangnya TO, maka kita butuh segitiga. Maka dari itu titik O dengan M juga kita hubungkan membentuk garis OM. Dari gambar dapat kita lihat ada segitiga, yaitu segitiga TOM, siku-siku di O. Perhatikan segitiga TOM merupakan segitiga siku-siku di O. Kalian lihat panjangnya OM adalah setengahnya KM di alas. Setengahnya KM, dan KM ini tadi merupakan diagonal sisi. Karena diagonal sisi maka berlaku A akar 2. A-nya adalah panjang rusuk. Kalau di sini panjang rusuk alas yaitu 8 cm. Jadi OM-nya setengah kali 8 akar 2. Cara mengalikannya,
setengah kali 8 hasilnya adalah 4. Akar 2-nya tidak usah dikalikan. Ini masih ketemu panjangnya OM. Setelah OM ketemu, kita mencari panjangnya TO. Kalian perhatikan kembali segitiga TOM. Karena siku-siku di O, maka TO merupakan rusuk tegak. Kalau rusuk tegak bukan rusuk miring, maka Pitagorasnya adalah dikurangi TM kuadrat atau rusuk yang miring dikurangi OM kuadrat. OM adalah rusuk tegak yang kedua. Sama dengan panjangnya TM tadi diketahui 4 akar 3 dikuadratkan. Dikurangi panjangnya OM sudah ketemu tadi 4 akar 2. Sama dikuadratkan. Kita hitung 4 akar 3 kalau dikuadratkan 4 kuadrat 16. Akar 3 kuadrat 3. 16 kali 3 hasilnya 48. Dikurangi, sekarang 4 akar 2 dikuadratkan. Cara mengkuadratkannya 4 kuadrat 16. Akar 2 kuadrat 2. 16 kali 2 32. 48 kurangi 32 hasilnya adalah 16. Akar 16 adalah 4 cm. Jadi jarak titik T ke titik O adalah 4 cm. Itu tadi contoh yang Bu Nurul tampilkan, ada 3 kubus. Yang pertama jarak antara titik A ke C yang merupakan diagonal sisi. Yang kedua jarak A ke G yang merupakan diagonal ruang. Yang ketiga pada limas, yaitu menghitung jarak titik puncak ke pusat alas. Kalian setelah mendengarkan video tadi, kalian dapat mengerjakan lembar kerja siswa. Di sini 3 saja dan ini sudah sesuai dengan contoh yang Bu Nurul terangkan tadi. Alangkah lebih baiknya nanti kalian dalam mengerjakan lembar kerja siswa ini setiap nomor digambar, supaya nanti kalian lebih jelas dalam menghitung masing-masing soal. Saya terangkan per soal. 1A, menghitung jarak R ke W ini menggunakan rumus diagonal sisi kalau mau cepat. Kalau yang pakai cara panjang kalian bisa menghitung menggunakan teorema Pitagoras. Yang kedua, jarak titik T dan titik R ini adalah diagonal ruang menggunakan rumus A akar 3. Kalau mau cara panjang kalian juga bisa menggunakan teorema Pitagoras. Yang kedua, ini pada balok. Jadi kalian tidak bisa menggunakan rumus A akar 2 atau A akar 3, tetapi harus menggunakan Pitagoras. Yang ketiga, ini seperti contoh yang kedua. Tetapi kalau contoh yang kedua tadi yang ditanyakan adalah jarak titik T ke O, sekarang bukan titik T ke O, tetapi yang ditanyakan adalah jarak titik T ke pusat atau titik tengah alas. Selamat mencoba ya anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa lancar mengerjakannya. Dan jangan lupa kalau sudah selesai mengerjakan dicabri ke Bu Nurul ya, lewat WA.